Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Insya Allah di malam ini kita akan sama-sama membahas tafsir ya, kembali ke Al-Aslu. Minggu kemarin kita muqaddimah untuk tafsir waris, bab waris di Quran surah An-Nisa ayat ke-11. Sekarang kita pembahasan tafsirnya. An-Nisa ayat 11 sampai ke berapa? 12, 13, 14. 11 sampai 14. Silahkan dibuka Qurannya sebelum diterjemah juga ditafsir. Ayat Quran apa tanya nama? Oh, Arapal punya. Alhamdulillah. Ya orang awasela 11 12 saja lah. 2 ayat karena panjang ya dibacanya. Ya, 11 12 saja dibaca, 2 ayat cekap. Sasarangan Pak Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lahum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dain walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min
wasiyatin tusuna biha audain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'ah wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits thuluts min ba'di wasiyyati yusa biha aw dainin ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Dua ayat panjang tapi tak orang ringkas saya Pak Bu. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian. Mewasiatkan artinya amaro, memerintahkan. Asal dalam perintah adalah wajib. Allah mewajibkan pada kalian. Fi auladikum, tentang anak-anak kalian dalam hal pembagian waris. Lidzakari mithlu hadzil unthayaini, bagi laki-laki sama bagiannya dengan dua orang perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma taraka. Maka jika anak-anaknya itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka bagiannya 2/3 atas apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, tapi jika seorang anak perempuan saja maka bagi dia setengah. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma asudus, bagi ibu bapak maka masing-masing ibu bapak si mayit masing-masing mendapatkan 1/6. Mimma taraka in kana lahu walad, dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit jika si mayit itu punya anak. Fa illam yakul lahu waladun, maka jika si mayit itu tidak punya anak, wa warithahu abawahu, maka ibu bapak tetap menerima waris ibu bapaknya. Fali ummihi sulus, bagi ibunya 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, tapi bagi jika si mayit itu punya saudara baik laki-laki ataupun perempuan, maka si ibu mendapatkan 1/6. Min ba'di wasiyati yusi biha audainin, setelah ditunaikannya wasiat dia si mati itu dan juga setelah dibereskannya hutang. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang paling dekat kepada kalian dalam hal memberi manfaat. Fardhatan minallah, ketetapan dari Allah. Jadi paroid tadi ya, waris tadi itu ketetapan dari Allah. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana, adil. Coba Pak Bu itu Anis ayat 11, kalaupun dibaca terjemahnya lumayan liur tuh tidak. Ini begitu ya. Kita terjemah dulu, nanti saya ringkaskan 12-nya. Walakum nisfu mataraka azwajukum illam yakul lahunna walad, dan bagi kalian, maksudnya bagi laki-laki suami, mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan itu. Yang ditinggalkan oleh istri kalian, suami dapat setengah jika tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarokna, tapi jika ada anak maka suami itu 1/4.
Min ba'di wasiyati yusina biha audain, setelah wasiat ditunaikan, hutang dibereskan. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lahu walad. Nah, bagi istri kalau suaminya meninggal mendapat 1/4 jika tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumun mimma taraktum. Tapi jika ada anak, si istri mendapatkan 1/8 dari tirkah itu. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, sama ya, setelah ditunaikan wasiat dan diselesaikan hutangnya. Wa in kana rajulu yurathu kalalatan aw imra'ah. Nah, ini tentang kalalah, jika ada seseorang itu wafat ya, baik laki-laki atau perempuan, kalalah itu tidak punya pokok, tidak punya cabang. Yang dimaksud pokok di sini tidak punya bapak, juga tidak punya anak-anak. Walahu akhun au ukhtun, tapi dia punya saudara, seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan. Falikulli wahidin minhum as-sudus, maka masing-masing dapat 1/6. Wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fit thuluts. Jika saudara laki-laki atau perempuan itu lebih dari 1, maka mereka berserikat dalam 1/3. Min ba'di wasiyati yusabiha audainin ghairu mudor, setelah wasiat ditunaikan, hutang dibereskan tanpa ada mudor, itu tanpa memadorotkan, menyulitkan pada ahli waris. Wasiyatan minallah, itu wasiat dari Allah, perintah dari Allah, kewajiban ya, yang harus dilakukan. Wallahu alimun halim, Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Itu ayat 11, ayat 12. Saya ringkaskan dah, dibaca oleh panjang, Bu. Makanya saya buat ringkasan di sini, saya tulis. Ayat ke-11 itu menjelaskan tentang faraid, 12 juga sama. Jadi saya bukan mau menerangkan faraid secara utuh, secara detail, bukan. Dan saya juga tidak ahli atuh. Hanya mau menerangkan yang dimaksud ayat 11 12 teh naon gitu ya. Ayat 11 itu menerangkan, yang sebelah saya, 1 tentang anak laki-laki, kemudian anak perempuan. Nerangkeun ieu. Nah, anak laki-laki dan perempuan itu 2:1. Hiji dah nerang ayat 11 itu. 2 itu menerangkan tentang ibu dan bapak, ibu dan bapak si mayit maksudnya. Ini masing-masing dapat 1/6, 1/6. Catatan, jika ada anak, ini juga sama, jika ada anak 1/6. Nah, kalau tidak ada anak, maka bagi si ibu 1/3. Ini tidak ada ya. Tidak ada anak. Bagi si bapak tidak diterangkan di sini. Di ayat 11 itu. Kalaupun mau tahu nanti jadi asobah. Nah, ini dapat 1/3 ini jika tidak ada anak. Tapi jika ada saudara, nah ini si ibu saya tuliskan lagi di sini. Ibu itu dia mendapatkan 1/6. Ya. Jika ada saudara si mayit, ya, baik saudara laki-laki atau perempuan, dia dapat 1/6. Itu kan seharusnya kalau tidak ada anak 1/3 ibu itu. Tapi kalau ada saudara ini laki-laki atau perempuan si mayit, dia kembali lagi ke sini. Kembali ke sini. Ya. Meskipun tidak ada anak. Tuh diterangkan ke ayat 11 teh. Tah sakitu ayat 11 teh nerangkeunana. Nerangannya segini. Kemudian ayat yang ke-12, nah ini nerangkeun kieu singkat we mah. Menerangkan tentang istri. Lalu ini suami. Istri dan suami ini mendapatkan berapa? Si istri
Ini mendapatkan 1/4, suami mendapatkan 1/2. Ini jika ada anak. Ini juga sama. Jika ada anak. Istri saparapat teh jika mana teh? Oh, jika tidak ada ini. Jika tidak ada anak. Jika tidak ada anak. Ini juga jika tidak ada anak. Nah, jika ada anak, dia 1/8. Nah, ini ada anak. Nah, ini 1/4. Ini ada anak. Tuh. Kemudian ayat 12 menerangkan kalalah. Kalalah itu saudara. Nah, laki-laki atau perempuan itu mendapatkan 1/6. Kalalah itu tidak ada bapak, tidak ada anak, meskipun ada ibu, ini dapat 1/6. Jika ininya banyak, ini kalau satu ya. Tapi kalau banyak, kalau dia banyak, nah ini banyak si ininya banyak, maka dia dapat 1/3 dibagi ku seueurang. Beres segitu. Panjang ayatnya, itu kan nerangkeun eta. Yang kesemuanya itu pembagian ini mesti diawali dulu, kan kalau di sini mimba diwasiyati yusi biha audain, setelah ditunaikan wasiatnya atau diselesaikan dulu hutangnya. Jadi nanti gini, iya teh runtutannya ya, wasiat, hutang, kemudian dibagikan, atau hutang heula baru wasiat kemudian dibagikan. Hutang dulu. Semua ulama bersepakat bahwa hutang dulu dibereskan. Setelah hutang baru kemudian wasiat. Wasiat itu pun tidak boleh menyalahi syariat. Kalau wasiat menyalahi syariat jangan dilakukan. Setelah beres hutangnya, setelah beres wasiatnya baru kemudian dibagikan. Nah, ini nanti nyambung dengan akhir An-Nisa. Dengan akhir An-Nisa. Nah, bagian-bagian seperti ini seluruhnya ayat 11 ayat 12 itu ya saya singkatkan gitu ya. Di ayat ke-13 kemudian diterangkan tilka hududullahi, itu adalah hudud. Hudud itu apa? Batasan-batasan, aturan-aturan Allah. Jangan sampai dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Maka ayat selanjutnya di 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapapun orangnya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, Allah akan memasukkan dia ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Syaratnya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk babaris. Maka kalau ada orang ingin masuk surga tapi tengah realisasikan hukum waris kumaha teh? Wa may yasillaha wa rasulahu, ayat 14 sebaliknya. Siapapun yang memaksiati Allah dan Rasulnya, memaksiati Allah dan Rasulnya itu melanggar aturan-aturan syariat. Melanggar aturan-aturan syariat. Padahal tahu. Wa yata'adda hududahu, dan juga dia melampaui batas-batasnya, melanggar sama. Yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin, Allah akan memasukkan dia ke neraka, kekal di dalamnya, dan bagi dia atau dia mendapatkan azab yang menghinakan. 12-13 ini ada targhib, ada tarhib disebutnya. Kalau targhib itu mendorong seseorang agar mau melakukan aturan-aturan itu. Kalau tarhib itu mengancam seseorang, kadek. Kalau melakukan itu, kalau melanggar bakal kieu. Tuh ya.
ayat 13 itu memberikan dorongan agar kita taat. Ayat ke-14 itu memberikan ancaman kalau kamu tidak taat. Kalau sami'na wa ata'na jannah, kalau sami'na wa asoina anar, segitu kita. Maka kalau nanti ada orang begini, sewelah cenah aya nama orang bagi rata gitu, itu melanggar. Atuh tos we aya nama kieu we bagikeun we heula sesuai syariat, setelah itu kemudian baru bagi rata, boleh tidak? Jangan. Karena itu bisa jadi formalitas syariatnya. Jadi syariat itu bukan formalitas. Kalau mau bagikan secara syariat, setelah itu kemudian dibagi rata. Kalau ada yang menolak boleh. Kenapa harus dibagi rata setelah dilakukan syariat ini? Ya. Bisi kayak kieu, bagiannya sudah ditentukan. Ini sekian, 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 sekian. Setelah itu bagikan heula kitu, tagus kitu urang bagi ratanya. Itu bukan keharusan itu. Itu bukan keharusan itu. Dan kita berhak menolak itu. Saya mau tidak mau, ini mah yang saya. Setelah saya dapat warisan ini, haknya begini, secara syariat seperti ini, saya tidak mau ngasih kepada yang lain. Tenang. Jadi jangan sampai dengan cara seperti tadi, syariat itu hanya dijadikan formalitas maksudnya. Kan jadi formalitas teh. Syariat itu kayak bagi rata tuh gitu. Kalau hanya sebatas formalitas, maka cara seperti itu salah. Tapi bukan formalitas, ieu mah samina wa atona. Oh, boleh. Samina wa atona ieu mah bagikeun heula sesuai syariat, setelah itu ngariung, mah orang baginya ayo orang bagi boleh. Kalau bukan dijadikan formalitas. Mun dijadikan formalitas, wah enggak boleh, dosa itu. Masa hukum Allah dan Rasulnya jadi ngan saukur gitu hukum? Nah, boleh ya. Nah, ini kenapa orang itu ada yang memang melampaui atau melanggar aturan syariat. Nah, itu. Nah, ini ya di adab kemarin, di pembahasan adab kalam sudah mutasalam di Al-Hujurat ayat 1 diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kamu jangan mendahului Allah dan Rasulnya, sehingga kamu posisinya di depan. Kamu di depan, Allah dan Rasulnya di belakang, Quran dan Sunnah di belakang. Kalau posisinya begitu, maka Quran Sunnah mengikuti kamu. Tapi posisi kamu mesti di belakang. Ini Quran, ini Sunnah, ini Allah, ini Rasul. Sehingga posisi kamu itu harus ittiba, harus mengikuti. Mata orang mah ulah jadi panghareupna. Kalau kita terlalu depan hareup teuing gitu, maka nanti Quran Sunnah kan di belakang. Maka aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sakumaha karep urang. Karena kita yang di depan, yang di belakang harus mengikuti yang depan kan. Nah, Yahudi teh gitu. Makanya Yahudi kenapa sami'na wa asoina? Karena bagi dia bukan dia yang harus taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi Allah dan Rasulnya harus sesuai dengan hawa nafsunya. Maka di Islam kita ittiba. Tong nyahoanan, tong ngalaworakeun gitu. Posisi kita di belakang. Bagaimana aturan Allah itu? Bagaimana aturan Rasulullah SAW itu? Itu namanya sami'na wa ata'na. Urang mah ittiba. Nah, orang cenderung melanggar aturan Allah, termasuk babaris ini, dia mendahului Allah dan Rasulnya. Itu ya, dengan berbagai macam alasan. Itu ayat 13 dan ayat ke-14. Kemudian terus ayat 15, ayat 16. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum, dan perempuan-perempuan kalian, maksudnya perempuan ya, yang melakukan fahisah. Fahisah di sini maksudnya zina. Perempuan yang melakukan zina. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Maka coba itu diambil saksi,
harus ada yang bersaksi atas zinanya mereka itu 4 orang di antara kalian laki-laki. Bisa dibuktikan itu kalau ada saksi 4. Fa'in syahidu, maka jika mereka itu sudah bersaksi nopat ieu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunal mautu, maka amsikuhunna itu kerem. Amsik itu tahan di rumah mereka sampai mereka mati, tidak boleh keluar. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah menjadikan bagi mereka jalan yang lain. Ini hukuman bagi pezina. Hukuman bagi pezina perempuan itu kalau sudah terbukti zinanya dikerem di imah nepikeun ka maot teu meunang keluar. Itu ayat 15. Ayat 16, walladzani ya'tiyaniha minkum, dan 2 orang yang melakukan zina di antara kalian. Ini maknanya bisa laki-laki dan perempuan yang berzina, bisa laki-laki dan laki-laki, bisa perempuan dan perempuan seperti kaum Lut. Fa'adhuhuma, maka beri hukuman oleh kalian bagi keduanya itu. Fa'in taba wa aslaha, maka jika keduanya bertobat dan juga mengadakan perbaikan, maksudnya beramal soleh, fa'aridu anhuma, maka biarkanlah mereka. Sudah, jangan dicaci lagi. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat 16 pun sama. Ini tentang hukuman bagi orang yang melakukan zina atau homoseksual atau lesbi. Itu mesti diberi hukuman. Nah, ini di Ibnu Katsir diterangkan begini. Di awal Islam, hukum bagi perempuan apabila berzina itu sudah jelas ya, kalau ada saksi, maka dia itu ditahan di rumahnya itu, tidak boleh keluar sampai mati. Ayatnya yang ini. Tapi kemudian ayat ini dinasah. Ayat ini dihapus, ansuh, ada hukum baru. Nanti ada orang tanya ya, kok kenapa hukum di Islam itu dirubah-rubah? Memang kenapa? Yang membuat hukum itu kan Allah. Berarti Allah yang berkuasa. Kalau yang berkuasa berhak menghapus hukum yang dulu, mengganti dengan hukum yang baru. Kenapa tidak? Tuh ya, itu menunjukkan Allah itu kuasa. Sekaligus nanti ada tadarruj. Nanti dihapusnya bagaimana? Dikutip riwayat Imam Ahmad juga Imam Muslim, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tayyibu bis-sayyibi wal bikru bil bikri, at-tayyibu jildu mi'atin wa rajum bil hijarah wal bikru jildu mi'atin tsumma nufiya sanah. Kalau yang melakukan zinanya itu sudah terbukti ya, itu laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, sudah pernah menikah, maka dia dihukum cambuk 100 kali, kemudian dirajam dengan batu sampai mati. Tapi kalau bujang dan perawan, maka dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan setahun, katanya. Itu ya. Kemudian dinasah juga oleh Quran nanti. Di Quran surah An-Nur diterangkan seperti hal yang sama seperti itu. Nah, lalu kemudian tentang ayat yang ke-16-nya, jika laki-laki dan laki-laki itu homo, jika perempuan dan perempuan itu lesbi, maka dikutip hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Abu Daud, sanadnya sahih dari Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'aitumuhu ya'malu amala qaumi Lutin." Siapapun yang mengetahui ya, seseorang itu melakukan perbuatan kaum Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, maka dua-duanya dibunuh. Kedua-duanya dibunuh. Nah, itu hukuman yang berlaku. Lalu yang dimaksud dengan jika keduanya bertobat dan melakukan aslaha, melakukan suatu kebaikan amal, itu bagi orang yang berzina yang tidak dikenai hukum rajam karena memang dia belum menikah. Kan tadi lamun anu zinana sudah pernah menikah dicambuk 100 kali kemudian dirajam, maut tetap perlu dihukum. Tapi bagi perawan dan bujang cambuk 100 kali, umumkeun tah ieu zina,
kemudian diasingkan setahun. Jika dia masih hidup, kemudian dia bertobat, mengadakan perbaikan, jangan dicaci, tong dilelewe, tong dipoyokan. Kenapa? Karena sudah bertobat. Kalau sudah bertobat, sudah menjalani hukuman itu, kemudian dia bertobat, maka itu sebagai kafaroh bagi dia. Makanya ayat ini ditutup dengan innallaha kana tawwaban rohiman. Sudah, tong diungkit-ungkit deui, tong dicaci-caci deui, dihukum sudah, tobatnya soleh iya. Maka jangan dicaci lagi. Nah, sudah masuk Isya, saya tutup ya, closing sampai ayat seberapa ya? Ayat 16. Nanti ada orang yang mengatakan, "Duh, ini hukum Islam teh." Siga kitu, gitu ya. Lalu, iya, dan ini ada dalam Quran. Dan ini adalah kalamullah. Segitu orang tegas-tegasan itu. Mau iman pada ini atau mau mengkufurinya? Satu ayat saja dikufuri itu hakikatnya mengkufuri seluruh firman Allah. Kalau yang bilangnya muslim, kita tanya, coba Anda buka Quran, kalamullahnya itu jelas seperti itu. Cina gening menik kejam. Kalau kejam mau apa? Gitu, ngarah beres gitu. Ngarah beres. Kalau kejam mau apa? Menurut kamu kejam, tapi ini Allah Maha tahu, ini akan membereskan atau sebagai sebuah solusi bagi problematika umat. Pezinahan ini di mana apa, Bu? Yang namanya ini apa? Naon teh? Menggugurkan kandungan teh? Hah? Aborsi. Dalam arti abortus provocatus criminalis itu tanpa ada bab medis, aborsi itu tiap tahun di Indonesia meningkat terus. Zina di mana-mana, hese di babada sampai dilokalisasi. Bukannya tidak tahu aparat itu tahu, kita juga bukannya tidak tahu tapi tahu kan hesenya meresanananya. Batarapan ini hukum Allah. Aya nu wani itu. Dihukum apa coba orang kalau melakukan zina? Dan bagaimana kalau generasi-generasi kita nanti jadi generasi pezina? Nah, mau sih gak gitu? Begitu ya. Makanya kalau ada yang bilang, "Duh, ini kejam gitu hukum saya." Memang kalau kejam mau apa? Anda muslim, kalamullah jelas ini. Iman atau kufur. Ini pasti maslahat. Karena Islam diturunkan punya tujuan. Apa tujuannya? Limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Untuk kemaslahatan, kenyamanan, ketentraman, keselamatan manusia itu sendiri baik di dunia dan di akhirat. Kurang dikritik. Mata kesalamat hirupna. Mata kriweuh, mata hese. Problem tidak ada solusi di pikiran kumaha wae oge. Tuh ya, nah kita mah sebagai apa? Muslim yang ittiba. Tidak pernah mau untuk menyusul Quran dan menyusul sunnah, tidak. Tapi kita ada di belakang Quran, sunnah. Eta nu disebut sami'na wa ata'na. Tinggal pilih. Sudah tahu ayatnya ini, sudah tahu kita muslim, mau sami'na wa ata'na, mau sami'na wa asaina. Sakitu jelas. Itu menunjukkan identitas kita. Benar muslim atau memang nifakul amali, siga orang Yahudi. Oh, sakitu lah Pak. Samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.